kepolisian memiliki gelar benteng pertahanan, namun dalam paradigmanya justru melenceng dari benteng pertahanan. Lalu bagaimana seluruh rakyat yang membutuhkan akan tetapi semakin meragukan oknum kepolisian yang melakukan pelanggaran? Sumpah profesi merupakan keterikatan dari kode etik profesi itu sendiri. Seolah tak ingat janji dan tak tahu diri, masih banyak oknum pejabat yang menyelewengi kode etik profesinya sendiri. Salah satu oknum dari institusi kepolisian melakukan pelanggaran kode etik profesi, yang mana kasusnya disorot hingga saat ini. Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Brigjen Pol Raden Grotoseno terjerat kasus korupsi senilai hingga 3 miliar rupiah beserta fasilitas penunjang lainnya. Lalu, bagaimana kabar Tuan Raden Grotoseno hingga saat ini? Brigjen Pol Raden Grotoseno ini kan tergabung dalam institusi kepolisian ya. Kira-kira gimana ya penyelesaian kasusnya? Apakah mudah penyelesaian perkaranya atau justru membutuhkan waktu yang lama? Grotoseno merupakan mantan Kepala Unit 3 Subdit 3 Direktorat Tindak Pidana Polri, Bareskrim Polri yang terjaring operasi tangkap tangan Propam Polri pada tanggal 17 November tahun 2016. Pada saat pengamanan tersebut, setidaknya Propam menerima atau menangkap atau mengamankan sebesar 1,9 miliar rupiah dari total 3 miliar rupiah, serta 5 tiket kelas bisnis batik air seharga 10 juta rupiah. Diduga melakukan pemberatan terhadap tersangka kasus cetak sawah, yang mana pada saat itu kasusnya tengah ditangani oleh Bareskrim Polri. Pada tanggal 14 Juni 2017, Grotoseno mendapatkan pidana dari Majelis Hakim Tipikor Jakarta dengan pidana selama 3 tahun dan juga denda sebesar 3 juta dan subsidi 3 bulan. Hal ini merupakan lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut Grotoseno dengan pidana penjara 7 tahun, denda 300 juta dan subsidi kurungan selama 6 bulan. Namun pada kenyataannya, Grotoseno hanya menjalankan pidana selama 3 tahun karena mendapatkan bebas bersyarat oleh Kementerian Hukum dan HAM hingga Grotoseno bebas bersyarat pada tanggal 15 Februari 2020. Lalu, bagaimana pandangan pengaturan tentang kepolisian mengenai kasus Grotoseno tersebut? Berdasarkan kasus ini, kami akan meninjau dari Peraturan Perundang-undangan Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pada November 2016, Grotoseno menerima hadiah dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi cetak sawah di daerah Ketapang, Kalimantan Barat. Atas pangkat dan kewenangan ia punya, ia justru mencederai marwah jabatan yang sedang didudukinya dengan menguntungkan dirinya sendiri. Berikutnya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Perintah tersebut sudah sesuai dengan kasus Grotoseno yang sudah menjalankan pidana penjara dan juga bebas bersyarat atas tindak pidana korupsi yang telah dilakukannya. Dan Grotoseno dilakukan pemberhentian secara tidak hormat dalam sidang kode etik kepolisian negara Republik Indonesia. Walaupun pemberhentian tersebut dilakukan setelah adanya peninjauan kembali. Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Republik Indonesia. Dalam ini, Komisi Bayangkara Konfigurasi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi kembali atau pakai PPK terkait status keanggotaan mantan Komisi Pemberantasan Korupsi. Grotoseno menerima PTDH atau pemberhentian secara tidak hormat pada tahun 2022. Putusan PTDH ini memberatkan sanksi yang sebelumnya ia terima dari KKEP PK atau Komisi Kode Etik peninjauan kembali pada tahun 2020. Putusan PTDH ini jika kita tinjau dari dasar hukum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 87 Ayat 4 huruf D, maka hal ini sesuai dengan undang-undang tersebut. Karena seorang ASN baru dapat diputus atau diberhentikan secara PTDH apabila dia menerima pidana selama 2 tahun. Dan pidana tersebut haruslah sudah berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Grotoseno menjadi persoalan yang menguji kepercayaan publik terhadap KPK, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi di Indonesia. KPK perlu menjelaskan alasannya secara transparansi kepada publik, bagaimana alasan KPK tetap memperkerjakan Grotoseno sebagai pegawai KPK meskipun Grotoseno telah terdakwa menjadi seorang koruptor. Selain itu, KPK juga perlu mengevaluasi secara internal agar kasus ini tidak terjadi di masa depan. Putusan pemberhentian Grotoseno tersebut merupakan tindak lanjut dari surat rekomendasi Dewan Pengawas KPK pada tanggal 20 Juli tahun 2022 yang menyatakan bahwasannya Grotoseno tidak lagi memenuhi syarat untuk menjadi pegawai KPK karena telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi.
Dengan demikian, masa jabatan Brotoseno resmi berakhir pada tanggal 23 Oktober tahun 2023 serta tidak lagi memiliki hak dan kewajiban sebagai pegawai KPK. Kemudian terkait peninjauan kembali vonis etik Brigjen Pol Raden Brotoseno, sidang tersebut akhirnya menjatuhkan putusan memecat Brigjen Pol Raden Brotoseno secara tidak hormat dari institusi kepolisian.